Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan penyiar Anda di sini, Abu Salamatori. Memancar dari kota Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, melalui channel kesayangan Anda, Khairil Anas TV. Khairil Anas TV kembali menyapa Anda pagi hari ini, edisi Jumat 12 November 2021, dengan membawakan topik bahasan 5 fakta paradigma baru LDI sulit menepati janji. Selamat mengikuti dan tetap merdeka. Sahabat Herilanas TV di mana saja Anda berada, sebelum kita mengupas satu persatu mengenai 5 fakta penyebab LDI sulit untuk menunaikan janji paradigma barunya, terlebih dahulu kita flashback sedikit ke belakang, bagaimana awal mula sampai lembaga LDI harus mengeluarkan sebuah komitmen untuk berparadigma baru. Sebagaimana kita ketahui bahwa dulu aliran dan paham keagamaan yang dianut oleh warga lembaga dakwah Islam Indonesia ini dipandang menyimpang dan berbeda dari kaum muslimin, sehingga Majelis Ulama Indonesia MUI melalui Munas kedua tahun 1980 mengeluarkan sebuah fatwa sesat untuk aliran kepercayaan yang bernaung di bawah LDI. Dan berikutnya pada Juli 2005, Darul Hadis atau Islam Jamaah yang telah menjelma menjadi LDI kembali dipatwahkan sesat oleh MUI karena merupakan organisasi keagamaan yang masih berafiliasi dengan Islam Jamaah. Sebagaimana diketahui, Islam Jamaah saat berdirinya memiliki doktrin ajaran keagamaan, antara lain umat harus mengangkat seorang amir yang menjadi pusat pimpinan dan harus ditaati. Orang yang masuk dalam golongan ini harus dibaiat sebagai janji setia kepada amir. Ajaran yang sah dan boleh diyakini adalah yang bersumber dari amir melalui apa yang disebut sebagai mangkul. Adapun ilmu-ilmu yang diperoleh dari selain yang bersumber dari amir, maka dianggap batal dan ditolak. Demikian pula sholat bersama kaum muslimin dianggap sebagai sholat yang batal dan tidak sah. Umat Islam selain golongan mereka dinyatakan sebagai najis dan kafir. Selanjutnya juga para pengikut atau jamaah Darul Hadis diwajibkan untuk memutus hubungan silaturahmi dengan golongan yang lain. Mereka tertutup dan bersifat eksklusif. Kelompok umat Islam di luar LDI hingga saat ini masih ada yang beranggapan bahwa keberadaan LDI masih memiliki akar kesejarahan yang kuat dengan Darul Hadis atau Islam Jamaah yang pernah juga bernama Lemkari. Sekalipun LDI menyatakan saat ini dirinya telah berubah, banyak alasan yang dituduhkan kelompok umat Islam terhadap LDI, antara lain LDI masih terlihat eksklusif dan pengkultusan kepada guru maupun amir mereka yang sungguh sangat berlebih-lebihan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh kelompok Islam Jamaah yang diwadahi oleh Lembaga Dakwah Islam Indonesia untuk memulihkan citra eksklusif mereka di tengah masyarakat. Namun tetap saja tidak membuahkan hasil. Karena itu pada awal tahun 2007 LDI menyampaikan pernyataan atau klarifikasi sebagai hasil rakernas. Di antaranya, 1. LDI bukan kelanjutan dari gerakan Islam Jamaah. Yang kedua, LDI tidak menggunakan sistem keamiran, tetapi mengembangkan sistem kepemimpinan kolegial yang bertanggung jawab kepada seluruh anggotanya. Yang ketiga, LDI tidak menganggap umat Islam yang lain sebagai najis ataupun kafir. Yang keempat, masjid yang dibangun oleh komunitas LDI terbuka untuk umum. Yang kelima, LDI dalam pengayaan ilmu tidak hanya berdasarkan pada mubalik LDI saja, tetapi juga mencari ilmu atau boleh memperoleh ilmu pada mubalik lain yang dipandang mumpuni. Yang keenam, LDI tidak mengajarkan untuk menolak diimami
sebaliknya. Setelah melakukan klarifikasi ke Majelis Ulama Indonesia, LDI bekerja sama dengan MUI DKI Jakarta menggelar acara pembekalan kader dai dan daiyah LDI di Pondok Pesantren Minhajul Rosyidin, Lubang Buaya, Jakarta Timur pada 16 sampai 21 Januari 2009. Dalam kesempatan itu, Ketua Umum LDI Profesor Abdullah Sam mengakui bahwa LDI telah berparadigma baru dan telah meninggalkan paradigma lamanya. Ketua Umum LDI juga ketika itu menegaskan kembali bahwa LDI bukanlah penerus daripada ajaran Islam Jamaah. Hanya saja LDI mewarisi semua aset-aset maupun fasilitas yang ditinggalkan atau yang diberikan oleh pendiri Islam Jamaah untuk dimanfaatkan bagi pembinaan umat. Setelah mengetahui asal-usul munculnya 6 poin yang merupakan isi daripada paradigma baru Lembaga Dakwah Islam Indonesia tersebut, maka pertanyaan yang sekarang adalah apakah setelah 15 tahun poin-poin tersebut dideklarasikan sudah mewujud ataukah belum? Dan itulah yang akan kita tinjau dan ulas secara singkat melalui edisi kita kali ini yang mengangkat judul 5 fakta penyebab sulitnya warga LDI menepati janji paradigma baru. Yang pertama adalah komitmen para pembesar dan jamaah LDI untuk terus berkembang turun-temurun, lestari ila yaumil qiyamah. Sebuah komitmen yang telah mendarah daging dan disampaikan secara turun-temurun sejak berdirinya kelompok ini hingga saat ini, sehingga apapun kendala yang menghambat komitmen tersebut, cita-cita untuk tetap lestari ila yaumil qiyamah dianggap sebagai sebuah rintangan dan ujian yang harus dilawan dan diatasi. Mereka menganggap bahwa sejak pertama berdiri hingga sekarang, cobaan, ujian, dan hambatan-hambatan untuk mencegah langkah mereka berkembang menjadi kelompok yang lestari ila yaumil qiyamah sudah seringkali terjadi dan berhasil dilawan dan dilewati. Bahkan ujian demi ujian, gegeran demi gegeran yang mereka hadapi dianggap sebagai ujian dari Allah yang apabila berhasil diatasi menjadi bukti pembenaran atas eksistensi keamiran dan jamaah mereka. Yang kedua, sosialisasi dari para pembesar ke pengikut yang minim. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi hasil Rakernas LDI tahun 2007 praktis tidak dilakukan secara terprogram dan intensif, sehingga dapat dipahami apabila informasi mengenai hasil Rakernas itu tidak sampai ke akar rumput. Dengan kata lain, pembesar Jokam atau pengurus Lembaga Dakwah Islam Indonesia tidak melakukan sosialisasi kepada warganya. Paradigma baru hasil Rakernas LDI 2007 hampir semuanya tidak diketahui secara umum oleh seluruh warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Poin-poin yang terkandung dalam paradigma baru Lembaga Dakwah Islam Indonesia hanya diketahui secara terbatas oleh kalangan pengurus saja. Yang ketiga, meskipun telah berganti kulit berkali-kali, berganti nama dan lembaga, namun organisasi yang mewadahi pengikut ajaran Nur Hasan itu tidak pernah mengubah paradigma maupun akidah mereka. Karena yang berubah hanya nama dan bajunya saja, adapun pokok ajarannya tetap sama dari dulu hingga kini. Meskipun para pembesar mereka menyangkal dan menyatakan tidak ada hubungan dengan Islam Jamaah,
Namun tidak dapat dipungkiri, implementasi ajaran yang disampaikan kepada warga LDI atau jemaah Jokam tetap sama dari dulu hingga kini, yaitu akidah takfiriyah yang kental. Yang keempat, sebuah cita-cita besar yang menjadi inti dari ajaran dasar Islam Jamaah atau Jokam adalah menjadi sebuah kelompok keagamaan yang menegakkan struktur kepemimpinan berbasis amir yang terus berkembang yoni jaya lestari ila yaumil kiamat. Sehingga apa dan siapapun yang mencoba menghambat rencana tersebut akan dihadapi dengan niat bela jamaah karena Allah. Faktor-faktor pengganggu keberlangsungan jamaah Jokam dianggap sebagai rintangan dan ujian yang menurut keyakinan mereka pasti akan mendapatkan pertolongan dari Allah, sekaligus menjadi bukti kebenaran ajaran mereka yang telah berkali-kali terbukti berhasil mengatasi gegeran, cobaan, dan ujian yang merintangi. Ada sebuah slogan motivasi di antara kalangan Jokam atau Islam Jamaah, yakni ribuan rintangan, jutaan cobaan, miliaran pertolongan, surga pasti. Dan setiap kelompok Jokam ini berhasil lepas dari satu hambatan ataupun rintangan yang disertai dengan berbagai upaya maksimal yang mereka lakukan, termasuk membayar dengan menggunakan uang merah misalnya. Uang merah adalah istilah yang digunakan untuk menamai uang bunga bank yang mereka pakai untuk membayar para pejabat agar eksistensi mereka tetap terjaga. Dan hambatan-hambatan atau gangguan yang mereka anggap sebagai rintangan itu dapat teratasi atas bantuan para aparat. Dan itu mereka jadikan sebagai bukti kebenaran ajaran. Fakta kelima adalah paradigma baru hanyalah kepura-puraan semata, sekedar upaya untuk mengurangi dampak tekanan yang timbul di tengah masyarakat. Sebuah studi kasus yang pernah dilakukan oleh Puslitbang Diklat Departemen Agama menyebutkan bahwa janji paradigma baru yang lahir di tengah kalangan Jokam diawali dengan tingginya desakan dari umat Islam kepada MUI agar mendesak pemerintah guna membubarkan organisasi keislaman yang berasal dari Islam Jamaah itu. Masyarakat Muslim mendesak para pembesar Jokam atau LDI agar segera melakukan pembenahan internal atau kalau tidak dibubarkan saja. Hal itulah yang menjadi penyebab munculnya ide di kalangan Jokam untuk membuat 6 poin, menyusun 6 poin dalam bentuk paradigma baru. Sehingga paradigma baru hanya sekedar kepura-puraan semata untuk mencegah makin meluasnya desakan masyarakat terhadap kelompok keislaman yang mengakar dari Darul Hadis Islam Jamaah Lemkari ini. Demikianlah 5 fakta paradigma baru LDI yang sulit direalisasikan. Meskipun mereka dalam sejumlah kesempatan mengatakan bahwa mereka telah berparadigma baru, namun faktanya orang-orang LDI masih menjalankan 6 poin dari klarifikasi paradigma baru. Di antaranya mereka tetap mengkafirkan kaum muslimin di luar golongan mereka, tetap menolak diimami oleh kaum muslimin yang bukan seakidah dengan mereka, tetap menolak mengambil ilmu dari ulama, guru, kiai, dan ustadz mubalik selain ustadz mubalik dari kalangan mereka, tetap menganggap najis kaum muslimin di luar kelompoknya, dan tetap memutus silaturahim kepada orang-orang yang tidak sejokam. Bahkan
akidah takfiri, sikap penolakan itu semakin tegas dan menjadi-jadi. Kaum Jokem dengan tegas, dengan penuh konsekuen, menolak berparadigma baru. Satu-satunya solusi yang dapat ditempuh adalah meminta ketegasan pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia agar terus melakukan pemantauan dan pembinaan terhadap kelompok keagamaan yang berakidah takfir ini, agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Sekian ulasan, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.